Di sebuah tempat rahasia, para arsitek, ilmuwan, dan insinyur bertemu untuk membuat suatu rencana penyelamatan umat manusia dari kehancuran dunia. Rencananya, mereka akan membangun sebuah kota bawah tanah yang didesain khusus agar warga kota tetap terlindungi dari generasi ke generasi. Selain itu, mereka juga membuat sebuah kotak berisi instruksi dan kunci untuk keluar dari kota tersebut. Secure the box. Kotak itu disetting akan terbuka pada 200 tahun ke depan yang diharapkan situasi dunia sudah kembali aman. For the good of all mankind. 200 years. Kotak itu lalu diserahkan langsung kepada wali kota pertama yang nanti akan diserahkan juga kepada wali kota selanjutnya. Sampai pada suatu waktu, alur penyerahannya berhenti di wali kota yang ketujuh. Karena dia sakit parah, kotak pun menjadi terlupakan dan tidak diperdulikan lagi. Lalu inilah City of Ember. 200 tahun berlalu, kota bawah tanah yang diberi nama Kota Ember masih berdiri kokoh. Tentu saja karena kota ini adalah kota buatan, tidak ada siang, yang ada hanya malam tanpa bulan ataupun bintang, melainkan lampu-lampu yang menyala berkat energi listrik yang dialirkan dari generator. Mulanya kota Ember memang baik-baik saja nih, tapi seiring bertambahnya usia, masalah-masalah pun mulai muncul. Salah satunya, generator sudah mulai rusak dan membuat kota menjadi gelap gulita karena lampunya padam. Karena masalah ini cukup mengkhawatirkan, salah satu warga kota bernama Dun pun berharap dirinya bisa ditugaskan untuk bekerja di ruang generator setelah acara kelulusan hari ini. Alasannya ya agar dia tahu kenapa generator itu rusak dan tentu saja dia ingin segera memperbaikinya. Sin kemudian berpindah ke Ember City School, di mana Pak Wali Kota lah yang memimpin upacara kelulusan itu. Setelah berumur 12 tahun, murid-murid di sekolah itu memang diharuskan lulus dan bekerja. Lalu untuk menentukan pekerjaan apa yang akan mereka lakukan nanti, satu persatu murid harus mengambil kertas yang ada di dalam kantong, alias penentuan pekerjaan menggunakan cara lotre. Sayangnya harapan Dun untuk bekerja di ruang generator sirna setelah murid lain mendapatkannya lebih dulu. Selain itu, siswi bernama Lina yang datangnya paling akhir juga mendapatkan nasib yang sama. You're gonna come in handy. Dia yang berharap bisa bekerja menjadi pengantar pesan malah kebagian menjadi petugas pipa, sementara pekerjaan pengantar pesan itu justru didapatkan oleh Dun. Tapi ketika acara itu selesai dan Lina akan pulang, Dun tiba-tiba menghampirinya dan menawari Lina untuk bertukar pekerjaan. Don't wanna waste my time while the whole city. Diketahui Lina hanya tinggal bersama dengan sang nenek yang sudah pikun dan adik kecilnya bernama Pupi karena kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Di rumah, dialah yang mengurusi semua hal, termasuk menidurkan Pupi dengan cara menyalakan alat penerima pesan, di mana ada suara orang tuanya yang dianggap oleh Pupi sebagai lagu pengantar tidur. Keesokan harinya, hari pertama bekerja pun dimulai. Berbeda dari yang lain, Lina sangat bersemangat menjalani tugas pertamanya, apalagi ketika dia mendapatkan mantel merah yang menjadi simbol para pengantar pesan. Pada pesan pertama ini, ternyata Lina harus menyampaikannya kepada Clary, kerabat dekatnya sendiri yang tinggal di rumah kaca. I'm impressed. Tapi baru saja sampai dan pesan itu diterima, tiba-tiba terdengar suara orang minta tolong di luar sana. Ketika diperiksa, suara itu berasal dari seorang pria tua. Dia berjalan dengan napas terengah-engah lalu mengaku kalau dirinya baru saja masuk ke wilayah terlarang dan melihat monster yang sangat mengerikan. Sayangnya pria itu tidak bisa menjelaskan seperti apa wujud monster tersebut. Dia hanya berteriak ketakutan sampai kemudian petugas datang dan membawanya ke penjara karena sudah melanggar peraturan dengan masuk ke wilayah terlarang.
Melihat kekacauan itu, Lina agak bingung nih. Sebenarnya apa sih yang si pria tua itu lakukan sampai nekat masuk wilayah terlarang? Kenapa dia rela dipenjara asal bisa masuk ke sana? Dan apa yang sedang dia cari-cari? Rasa penasaran itu pun semakin besar ketika Clary melarangnya untuk mencari tahu lebih jauh dengan alasan keamanan. Ditambah ketika Lina tidak sengaja menemukan sebuah benda hitam yang tadi dibawa oleh si pria tua. Di sisi yang lain, Dun baru saja mendapatkan seragam dan helm pengamannya. Selain mendapatkan instruksi pekerjaan dari senior bernama Sal, Dun juga disuruh untuk menuliskan namanya di helm pengaman itu, agar nanti jika terjadi sesuatu hal yang buruk mereka bisa mengetahuinya dengan mudah. Setelah itu mereka pun langsung menjalankan pekerjaan sebagai mekanik pipa. Selain memperbaiki pipa yang rusak, Dun juga diajarkan oleh Sal untuk mengatur tekanan air yang keluar. Tapi bukannya memperhatikan dengan baik, Dun malah tertarik untuk menyelidiki ruang generator yang letaknya pas di samping ruang pipa. Dan karena pintu menuju ruang generator dikunci, Dun pun nekat mencuri peta untuk mencari jalan yang lain ketika Sal sedang tertidur. Dari peta itu, Dun mengetahui kalau ada sebuah terowongan yang sudah dihapus jalurnya. Tapi hal itulah yang membuat Dun semakin penasaran, makanya dia memilih untuk memasuki terowongan tersebut. Di ujung terowongan, dia pun menemukan sebuah pintu yang ternyata juga terkunci rapat. Tapi ketika dia akan kembali lagi, secara tidak sengaja Dun menemukan sebuah pengait dari ruang atas yang ternyata ruangan tersebut adalah gudang penyimpanan makanan. Tapi sialnya baru saja Dun ingin menelusuri ruangan itu, Looper yang bekerja di sana tiba-tiba datang mempergoki dan langsung menyuruhnya pergi. Tepat setelah Dun diusir dari gudang penyimpanan, lampu kembali padam dan kali ini jauh lebih lama dari sebelumnya. Lina yang kala itu baru saja selesai mengantarkan pesan pun begitu ketakutan karena kota begitu gelap. Untunglah Dun datang untuk menemaninya. Dun juga bilang kalau mekanik generator pasti bisa mengatasi hal ini dan lampu akan kembali menyala. Lalu karena kebetulan bertemu, Lina pun menceritakan kejadian di rumah Clary tadi. Dia menunjukkan benda hitam mirip tanduk yang diam-diam ia bawa kepada Dun. Mereka kemudian berpisah dan Lina memutuskan untuk pulang karena khawatir dengan keadaan keluarganya. Dan ternyata memang benar, saat sampai di rumah, dia melihat sang nenek sedang panik sambil mengacak-acak sofa, sedangkan Pupi ditemukan sedang menyobek-nyobek kertas yang dia ambil dari sebuah kotak. Ketika Lina membawa kotak itu keluar, ternyata benda itulah kotak misterius yang selama ini sudah terlupakan. Kotak itu juga yang dari tadi dicari oleh sang nenek. Sayangnya nenek tidak bisa mengingat keistimewaan kotak tersebut. Dia hanya merasa bahwa kotak itu sangatlah penting. Karena belum mengerti betapa pentingnya isi dari kotak itu, Lina pun memutuskan untuk kembali bekerja. Dan pesan kali ini datang dari Looper yang harus disampaikan kepada Pak Wali Kota. I have a message. Dengan kemampuan larinya yang cepat, Lina sampai di kantor pemerintahan dengan singkat. Di sana dia langsung diantar menuju ruang Pak Wali Kota melewati sebuah lorong. Dan di tempat itulah Lina melihat lukisan Wali Kota ke-7 yang ternyata masih satu garis keturunan dengannya. Dan tidak disangka-sangka juga, Lina menyadari kalau Wali Kota ke-7 itu sedang memegang kotak yang tadi dia temukan. Setelah bertemu dengan Pak Wali Kota, Lina langsung menyampaikan pesan penting itu yang bunyinya, "Kapalmu sudah siap." Entahlah apa maksud dari pesan tersebut, tapi Lina lebih penasaran dengan kotak misterius itu, makanya dia langsung bertanya kepada Pak Wali Kota. Namun karena pertanyaannya bukanlah bagian dari pesan penting dari Looper, Pak Wali Kota tidak menjawab apapun dan mempersilahkan Lina untuk pergi. Di sisi lain, kembali ke tempat kerjanya, Dun menemukan kekacauan di ruang generator, di mana ruangan itu tiba-tiba saja terbakar dan membuat semua orang kewalahan untuk memadamkannya. Karena Dun tidak diperbolehkan masuk ke ruang generator itu, dia pun kembali melanjutkan pekerjaannya dan setelah selesai, Dun langsung meneliti benda hitam pemberian dari Lina bersama dengan sang ayah. Dari buku yang ada di rumahnya, Dun yakin kalau benda hitam itu adalah tanduk dari seekor kumbang. Tapi karena ukurannya jauh lebih besar dari kumbang pada umumnya, Dun dan sang ayah pun belum bisa memastikannya 100%. Sepulang bekerja, Lina langsung memeriksa isi dari kotak misterius.
Selain menemukan sebuah kertas yang sebelumnya sudah dirobek-robek oleh Pupi, Lina juga menemukan benda lain yang sudah pasti itu adalah kunci untuk keluar dari kota Ember. Tapi dilihat dari bentuknya, kunci itu sepertinya memiliki satu potongan lain yang entah di mana keberadaannya. Saat malam tiba, dokter langganan Lina pun kembali ke rumah untuk mengecek kondisi nenek yang semakin menurun. Sayangnya dokter tidak bisa memberikan obat seperti biasa dikarenakan dia sudah kehabisan obat. Dokter hanya menyuruh Lina untuk membiarkan neneknya istirahat dan memberikan minum yang cukup. Setelah diperiksa, Lina pikir semua akan baik-baik saja. Namun tidak lama si dokter pergi dan Lina kembali ke kamarnya, tiba-tiba saja lampu kembali padam. Lalu di saat itu juga dia menemukan sang nenek sudah meninggal dunia di atas ranjangnya. Setelah kepergian sang nenek, Lina dan Pupi kini tinggal bersama saudara mereka yang lain. Untungnya saudara Lina ini adalah orang yang baik. Di saat lampu berulang-ulang kali padam, dia selalu meyakinkan Lina bahwa seseorang yang membangun kota bawah tanah ini pasti akan segera datang untuk menolong mereka. Tidak puas dengan jawaban saudaranya itu, Lina bertekad untuk mencari tahu semuanya lewat tulisan yang ada di kotak misterius. Bersama dengan Dun, mereka mulai mendiskusikan masalah itu. Dan dari tulisan yang ada di kertas, Dun merasa mengingat sesuatu. Jadi dia langsung mengajak Lina ke perpustakaan sekolah untuk membaca buku sakral yang sebenarnya hanya boleh dibaca oleh wali kota. Dan tidak pernah mereka duga isi buku itu memang sama persis dengan apa yang ada di kertas. Dan kini mereka pun sadar bahwa kertas itu berisi instruksi-instruksi untuk keluar dari kota Ember. Setelah mengetahui petunjuk pertama, Dun mengajak Lina ke terowongan yang kemarin dia temukan, karena dia berpikir mungkin pintu yang terkunci itu adalah salah satu rute untuk menuju jalan keluar. Tapi belum sempat Dun membobol kuncinya, tiba-tiba seseorang datang lalu disusul oleh monster mengerikan yang mirip dengan tikus tanah. Saat situasi aman, Dun dan Lina pun langsung menyelidiki makhluk apakah itu. Dan kenapa ada makanan kaleng di saat mereka sedang mengalami krisis makanan. Sialnya belum sempat mereka mengetahui semua itu, si monster tikus tiba-tiba datang dan mengejar Lina. Untunglah Dun mampu mengalihkan perhatian monster itu lalu menjebaknya sehingga mereka bisa kabur dari tempat tersebut. Setelah selamat dari si monster tikus, Dun dan Lina beristirahat di ruang loker. Sembari bertanya-tanya dari mana datangnya monster itu, Lina tidak sengaja melihat nama Mayfleet di helm yang dipakai oleh Dun. Ternyata nama itu adalah nama almarhum sang ayah yang meninggal karena tenggelam. Merasa ada yang janggal dengan kematian orang tuanya, Lina pun langsung membawa helm dan kotak misterius itu ke rumahnya Clary untuk meminta penjelasan yang lebih detail tentang kematian mereka. Merasa kasihan dengan Lina, akhirnya Clary pun menjelaskan kejadian sebenarnya. Di ruangan rahasia, Clary bercerita bahwa dulu ketika kotak misterius tidak lagi diketahui keberadaannya oleh siapapun, ayah Lina meyakini kalau akan terjadi malapetaka di kota Ember. Tapi dia yang yakin kalau ada jalan keluar dari Ember, nekat untuk melanggar aturan dengan masuk ke kawasan terlarang. Nah, kawasan terlarang itu menuntunnya ke sebuah sungai yang merupakan jalan keluar. Tapi nasib buruk malah menimpa orang tua Lina, di mana ketika ayah dan ibu Lina sampai, tiba-tiba terjadi banjir besar yang akhirnya menewaskan mereka. Pada keesokan harinya, Lina tidak sengaja bertemu dengan Lizzie, sahabat karibnya dulu di sekolah. Ketika dipanggil, Lizzie nampak menghindar sampai tiba-tiba jatuh dan membuat semua makanan kaleng yang ia bawa berhamburan keluar dari dalam tas. Karena curiga dari mana Lizzie mendapatkan semua makanan itu, Lina pun langsung mendesaknya. Dan diketahuilah kalau Looper, orang yang kini sedang menyukai Lizzie, adalah orang yang sudah memberikan semua makanan itu. Lina yang berpikir kalau Looper memiliki rahasia dan rencana yang licik, Lina langsung menemui Dun untuk memberitahukan semuanya. Merasa curiga dengan pintu 351, mereka pun bergegas pergi ke sana dan membobol kuncinya. Dan tidak disangka-sangka, dugaan Lina adalah benar. Semua makanan yang seharusnya dibagikan kepada warga kota sengaja ditimbun oleh Looper di dalam ruangan tersebut. Terus yang mencengangkannya lagi, tidak hanya Looper yang menjadi tersangka, tapi Pak Wali Kota juga ikut terlibat. Emang jancok. Setelah mengetahui fakta itu, Lina mengajak Dun ke rumahnya untuk mendiskusikan lagi masalah ini.
Di waktu yang sama sudah waktunya Pupi untuk tidur, jadi Lina meminta tolong Dun untuk menyalakan mesin penerima pesan agar Pupi bisa tertidur pulas. Tapi ketika Dun mendengarkan pesan itu lebih teliti, ternyata ada suara ayahnya sendiri yang berkata ingin ikut dalam misi mencari jalan keluar. Di sana ayah akhirnya jujur kalau dulu dirinya memang berencana untuk keluar dari kota bersama dengan orang tuanya Lina. Tapi setelah kejadian itu dia memutuskan untuk berhenti dan berpikir kalau mungkin pintu keluar itu tidak pernah ada. Namun ketika Dun kembali meyakinkan dan menyemangati sang ayah karena dia punya kertas instruksi dan kuncinya, sang ayah pun berpikir mereka harus kembali melanjutkan misi tersebut. Pada keesokan harinya, tepat di hari menyanyi di mana warga akan berkumpul di pusat kota untuk bernyanyi bersama, Lina tiba-tiba masuk ke kantor pemerintahan dan memberitahu salah satu penjaga kalau Pak Wali Kota sudah melakukan kejahatan dengan menimbun banyak makanan. Tapi sialnya, penjaga itu tidak percaya dengan Lina dan malah menyeretnya ke hadapan Pak Wali Kota untuk diinterogasi. Dengan banget sok bijaknya itu, Pak Wali Kota pun merasa dirinya telah difitnah. Di saat yang bersamaan pula, dia yang baru saja makan kemudian menggunakan sebuah benda yang ada di kantungnya untuk membersihkan gigi. Tapi hal itu malah membuat Lina curiga karena benda tersebut mirip dengan kunci yang ada di kotak misterius. Melihat kotak misterius yang dibawa oleh Lina, Pak Wali Kota menyuruh dua penjaganya untuk merebut kotak tersebut karena dia pikir kotak itu ada hubungannya dengan urusan pemerintahan. Tapi ketika mereka akan merebutnya, tiba-tiba lampu padam. Dengan kemampuan larinya yang cepat, Lina memilih untuk kabur ke rumah Clary dan meminta bantuan untuk menyembunyikannya di ruang rahasia. Ternyata selain Lina, Dun juga ikut menjadi buronan karena diketahui telah bekerja sama dengan Lina. Para penjaga berbondong-bondong mencarinya di rumah, tapi karena sang ayah tidak ingin anaknya tertangkap, dia pun berusaha mengalihkan perhatian sampai Dun berhasil keluar dari rumah. Dia kemudian pergi ke rumah Clary di mana rumah kaca itu sudah diacak-acak oleh para penjaga. Untungnya Clary menyadari kedatangan Dun. Dia kemudian berusaha mengalihkan perhatian penjaga dan memastikan Dun masuk ke dalam ruang rahasianya bersama dengan Lina. Karena di luar sana poster tentang mereka sudah terpajang di mana-mana, Dun dan Lina pun harus mati-matian mencari jalan keluar itu menggunakan alat ciptaan ayah Dun yang selama ini disimpan di ruangan tersebut. Singkatnya, tiba di sebuah terowongan tepat ketika semua orang sedang bernyanyi bersama, Dun dan Lina mulai menyatukan dua kunci itu. Melihat simbol yang ada sama dengan simbol yang di pintu generator, Dun yakin kalau pintu keluar dari kota Ember ada di sana. Tapi sebelum mereka berangkat, Lina dan Dun diam-diam pergi ke pusat kota untuk mencari Pupi. Setelah Pupi ditemukan, mereka langsung menuju ruang pipa untuk membuka pintu generator itu. Tapi sialnya, pintu tersebut hanya bisa dibuka dengan kuncinya langsung. Ketika Dun bertanya kepada Sal di mana keberadaan kunci itu pun, Sal tidak mengetahuinya sama sekali karena menyimpan kunci bukanlah salah satu pekerjaannya. Tidak menyerah pada situasi tersebut, Lina mulai mencari petunjuk yang lain. Di mana ketika Lina melihat lantai di bawahnya, simbol yang ada ternyata sama persis seperti yang ada di kertas. Simbol itu juga kemudian mengarahkan Lina untuk menuju ruang loker. Ketika ada loker yang bisa dibuka, Dun dan Lina menyadari kalau loker itu adalah sebuah kapal. Kapal lain juga kemudian muncul ketika mereka memutar gagang besi sesuai petunjuk dari kertas. Kapal-kapal itu lalu secara otomatis bergerak menuju ruang generator dan pintu yang tadinya terkunci tiba-tiba terbuka ketika kapal itu mendekat. Kapal yang pertama diturunkan ke sungai ternyata digunakan untuk memberitahu mereka jika ingin keluar dari kota Ember, ya mereka harus melewati kincir air yang besar itu.
Tapi karena kincir tersebut terlalu sulit untuk dilewati, Dun dan Lina kembali melihat instruksi di mana mereka harus masuk ke ruang kontrol darurat, lalu kunci yang mereka gabungkan itu adalah kunci dari ruangan tersebut. Menggunakan kunci itu juga mereka bisa menyalakan semua mesin yang ada, dan sesuai instruksi selanjutnya, Dun dan Lina harus memaksimalkan tekanan air dari kincir 1 dan 2. Tapi baru saja tekanan air naik, tiba-tiba saja kincir 1 mengalami kerusakan dan membuat Sal yang tadinya tidur langsung bangun karena mendengar alarm darurat. Dari atas ruang kontrol, Dun melihat Sal berusaha memperbaiki kincir itu. Tapi karena dia rasa Sal mengalami kesulitan, dia pun segera turun untuk membantu dan memberikan alat pemberian dari sang ayah. Di waktu yang sama pula, ketika kincirnya menyala, tegangan listrik dari generator menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Hal itu pun mengakibatkan lampu-lampu yang ada di kota pecah dan membuat seisi kota menjadi kacau. Ketika tekanan air semakin naik, Dun menyuruh Sal untuk ikut dengannya naik ke kapal. Tapi Sal menolak karena dia harus tetap membuat kincirnya terbuka. Alhasil Dun pun terpaksa pergi tanpa Sal. Dia kemudian mengajak Lina dan Pupi untuk naik ke kapal dan meluncur melewati kincir air kedua lalu mengikuti arus sungai tersebut. Melihat kekacauan itu bukannya mengatasi semua masalah yang ada, Pak Wali Kota malah diam-diam pergi ke ruang pipa untuk menuju pintu 351. Di sana dia juga bertemu dengan Looper, tapi karena Pak Wali Kota enggan untuk berbagi makanan dengan orang itu, dia pun berusaha melawan Looper dan segera masuk lalu mengunci dirinya di ruangan 351 tanpa tahu kalau tiba-tiba... rasa no boy. Setelah melewati arus sungai yang cukup deras itu, Dun, Lina, dan Pupi sampai juga di aliran sungai yang tenang. Di ujung aliran sungai itu mereka juga menemukan sebuah tangga yang menuntun ke ruangan terakhir, di mana ruangan itulah yang nantinya akan memberitahu mereka bagaimana dunia luar yang sesungguhnya. Tapi setelah menaiki tangga tersebut, ternyata tidak ada apapun yang bisa mereka temukan selain kegelapan yang sama seperti di kota Ember. Namun beberapa jam kemudian tiba-tiba sebuah cahaya terang yang kita sebut sebagai cahaya matahari muncul menyinari mereka. Sehingga Lina sadar kalau kini mereka memang berhasil mencapai permukaan bumi dan percaya bahwa generator bukanlah satu-satunya sumber energi yang ada di dunia ini. Menyadari kalau kota Ember selama ini ada di bawah tanah, Lina dan Dun mengirim sebuah surat yang diikatkan pada batu lalu mereka lempar ke dalam sana. Mereka berharap kalau batu tersebut akan jatuh di tangan yang tepat sehingga semua orang bisa tahu kalau jalan keluar untuk menuju dunia yang sesungguhnya, dunia yang penuh dengan udara dan cahaya memanglah ada. Lalu film pun berakhir.